Shalom, perkenalkan nama saya Novitri Ayunda Pahuda, NIM 3125007. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai studi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus pada kasus L dan M. Poin yang pertama ada identifikasi dan penjelasan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada M. Yang pertama ada sentuhan seksual tanpa izin. Nah, pada kasus tersebut, L menyentuh paha M tanpa persetujuan saat mengantar pulang. Nah, sentuhan intim yang tidak diminta termasuk bentuk kekerasan seksual fisik. Ini melanggar batas tubuh dan integritas korban. Yang kedua ada pelecehan verbal atau rayuan yang tidak diinginkan. Pada kasus tersebut, L sering memberi komentar yang mengarah seksual, mengatakan bahwa ia sudah lama tertarik, padahal M merasa tidak nyaman. Nah, ucapan yang bersifat seksual dan mengganggu menciptakan lingkungan yang tidak aman dan melecehkan. Yang ketiga, ada pemaksaan dan penghalangan kebebasan. Pada kasus tersebut, L menahan pintu mobil saat M menolak dan meminta turun. L merayu dan tak menghormati penolakan. Nah, memaksa seseorang tetap berada dalam situasi fisik bersama pelaku setelah penolakan termasuk tindakan paksaan yang meningkatkan eskalasi kekerasan. Nah, yang keempat ada penyalahgunaan relasi kuasa atau kekuasaan. Pada kasus tersebut, L adalah senior dalam organisasi. M merasa takut melapor karena L berpengaruh dan khawatir reputasi organisasi. Ketika pelaku memegang posisi senioritas atau berpengaruh, tindakan seksualnya tidak hanya personal, tetapi juga memanfaatkan posisi untuk menekan korban dan membuat korban rentan terhadap ancaman sosial atau karir. Nah, yang kelima ada penyikapan membisukan. Nah, pada kasus tersebut, teman-teman menyarankan agar M diam saja agar reputasi organisasi tidak rusak. Saran menyembunyikan kejadian merupakan bentuk kekerasan struktural yang meminggirkan korban dan mempertahankan impunitas pelaku. Poin yang kedua ada analisis dampak psikologis, sosial, dan akademik yang mungkin dialami M. Yang pertama ada dampak psikologis, trauma emosional, perasaan takut, cemas, dan terancam, kemungkinan mengalami flashback atau mimpi buruk. Nah, dalam kasus tersebut, M merasa takut mengikuti kegiatan organisasi dan prestasi akademiknya menurun, indikator stres, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Nah, pada dampak sosial, M menarik diri dari kegiatan sosial. M tidak lagi mengikuti organisasi karena kemudian kehilangan kepercayaan pada teman atau struktur organisasi, rasa tidak aman di lingkungan yang seharusnya sportif. Nah, pada dampak akademik dan karir, penurunan prestasi akademik, gangguan konsentrasi, absen, nilai turun. Nah, kerugian kesempatan organisasi, tidak bisa berpartisipasi di acara penting, kehilangan jaringan profesional yang seharusnya dibangun lewat organisasi. Nah, kemudian ada dampak fisik, luka fisik bila terjadi kekerasan fisik, juga gangguan somatik seperti sakit kepala, nyeri, gangguan pencernaan akibat stres. Nah, poin yang ketiga ada relasi kuasa. Bagaimana hubungan senior L dan junior M berperan dalam terjadinya kekerasan. Yang pertama, hierarki organisasi. Senior L memiliki posisi sosial dan jaringan yang lebih kuat di organisasi. Hal ini memberi akses, wewenang, dan kesempatan untuk mendekati junior M dalam konteks bantuan atau perlindungan yang kemudian dapat disalahgunakan. Yang kedua, ketergantungan dan rasa takut. Korban M khawatir jika melapor akan kehilangan akses ke kegiatan, rekomendasi, atau dipandang merepotkan. Ketakutan akan dampak reputasi organisasi memperkuat posisi tawar L. Yang ketiga, norma organisasi dan budaya diam. Saran teman agar diam demi nama baik organisasi, menunjukkan budaya yang menempatkan reputasi organisasi di atas keselamatan individu, memfasilitasi impunitas pelaku, dan menutup ruang keadilan bagi korban. Nah, yang keempat ada relasi gender dan stereotip. Bila senior mayoritas berjenis kelamin tertentu atau
yang memegang kekuasaan, stereotip gender dapat membuat penolakan korban diremehkan. Nah, yang kelima, bystander effect dan legitimasi pelaku. Karena L berpengaruh, sanksi potensial mungkin ragu bertindak. Legitimasi L membuat klaim M tampak tidak mungkin dipercayai di mata sebagian orang. Akibatnya, kekerasan terjadi dan berlanjut karena ketidakseimbangan kekuasaan membuat korban sulit melawan serta lingkungan meminimalkan atau menutup laporan. Poin yang keempat ada rekomendasi penanganan dan langkah praktis untuk korban, teman, organisasi, dan kampus. Nah, untuk korban, langkah awal dan perlindungan yang pertama, utamakan keselamatan, jauhi kontak langsung dengan pelaku, minta ditemani pulang oleh teman bila perlu. Nah, yang kedua, dokumentasi, catat detail kejadian seperti tanggal, waktu, tempat, saksi, kata-kata yang diucapkan, simpan pesan, tangkapan layar, dan bukti fisik. Nah, yang ketiga, bicarakan dengan orang terpercaya seperti teman dekat, keluarga, dosen pembimbing, layanan konseling kampus, dan jangan dipaksa untuk diam. Yang keempat, cari dukungan profesional seperti psikolog untuk penanganan trauma, layanan medis bila ada kebutuhan pemeriksaan. Nah, yang kelima, pertimbangkan pelaporan formal, lapor ke pengurus organisasi, unit layanan kekerasan seksual kampus, atau pihak kepolisian jika merasa terancam atau terjadi kekerasan fisik. Nah, kemudian untuk teman, yang pertama, jangan pernah menyuruh korban untuk diam. Dukungan emosional kritis, mendengarkan tanpa menghakimi. Yang kedua, bantu dokumentasi dan pendampingan. Temani saat melapor, bantu mengumpulkan bukti. Yang ketiga, jangan menyebarkan kabar merugikan. Lindungi privasi korban. Yang keempat, jadilah bystander proaktif. Jika melihat pelecehan, intervensi aman atau laporkan. Nah, kemudian untuk organisasi. Nah, yang pertama, terapkan kebijakan anti kekerasan seksual jelas, SOP pelaporan, kode etik, dan ancaman sanksi. Kemudian yang kedua, sediakan jalur pelaporan aman dan rahasia, pengurus netral atau komite independen. Nah, yang ketiga, lakukan investigasi transparan dan adil, jaga prosedur yang melindungi korban dari pembalasan. Yang keempat, berikan sanksi tegas jika terbukti sesuai aturan organisasi dan kampus. Nah, untuk pihak kampus, yang pertama, sediakan layanan dukungan korban seperti konseling, pendampingan layanan hukum, dan layanan medis. Nah, yang kedua, kewajiban pelatihan bagi pengurus organisasi, sertifikasi etika untuk senior atau pemimpin. Nah, yang ketiga, sosialisasi hak dan mekanisme pelaporan agar mahasiswa tahu kemana mereka harus mengadu. Jadi baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.